Kemudian na dibaca panjang. Ini perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam lagi. Perhatikan huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera memahami ilmu tajwid, sehingga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti untuk tajwidnya kita uraikan, kita pelajari, kita jelaskan dengan pelan-pelan, dengan bahasa-bahasa yang insya Allah sangat memudahkan untuk saudara pahami. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, semoga yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sekarang kita sudah sampai pada surah Yasin ayat yang ke-28. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ayat yang ke-28. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita pelajari bersama-sama tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa ma dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan gambar di layar. Di situ rumus mad tabi'i ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, ini baris satu miring di atas huruf, namanya harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka dia berubah nama menjadi mad jaiz munfasil yang panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Wa ma anzalna. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf za ini. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Kita lihat di samping. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin, kalau berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Berarti huruf zai ini dia termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf za ini, hukumnya adalah ikhfa hakiki
Ausat. Kenapa dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf za ini dia di tengah-tengah, tidak jauh tidak dekat, di tengah-tengah, maka dikatakan ausat. Bacanya kita samarkan, kita dengungkan. Wa ma kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Wa ma anzalna gitu. Jangan dibaca wa ma anzalna, jangan, tapi anzalna kita dengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Anzalna, begitu. Kemudian na dibaca panjang. Ini perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam lagi, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf nun memiliki harokat fathah, maka huruf nun dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma anzalna ala, la dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau, rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri atau alif kecil. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ala qaumihi, Nah, di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw. Nah, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu mungkin saudara pernah belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati, itu maksudnya huruf sukun. Nah, sama saja. Perhatikan di layar, perhatikan gambar yang di layar itu. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 1. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak, lembut saja. Jangan ditekan-tekan, jangan baca kau, jangan tekan-tekan, betul, lembut saja. Qaumihi, hi dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya mana ini? Nah, jadi huruf kalau di bawahnya ada harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh itu kan dia bentuknya miring seperti ini, baris 1 miring di bawah huruf, harokat kasroh namanya. Tapi kalau harokat kasroh bentuknya berdiri di bawah huruf seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, hi dibaca panjang. Tapi ini namanya mad silah qasirah atau mad silah sugro, panjangnya 2 harokat. Tapi kalau mad silah itu kalau kita berwakaf tepat di mad silah qasirah maka dia tidak ada mad. Misalnya kita berwakaf di huruf H, maka kita baca qaumih, begitu. Tapi kalau misalkan tidak berwakaf di huruf H, baru tanda madnya ini berlaku. Kalau berwakaf di sini tanda panjang ini nggak berlaku. Tapi kalau kita tidak berwakaf, ya, tidak berhenti di mad silah qasirah ini, baru tanda panjang ini berlaku, seperti itu. Qaumihi mim ba'dihi. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Nah, kita lihat di layar, gambar di layar. Setiap nun sukun atau tanda harokat tanwin, ya, kalau bertemu dengan huruf ba maka hukumnya adalah iqlab. Nah, maka cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim ini. Kita baca mim ba'dihi, jangan dibaca min tapi dirubah menjadi huruf mim. Maka di sini ada mim kecil nih, mim. Nah, kemudian didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Mim, mimnya kita tahan, kita panjangkan. Mim ba'dihi, begitu. Hi dibaca panjang, ini juga mad silah qasirah. Tanda panjangnya mana? Ini tanda panjangnya nih, harokat kasroh berdiri ini, hi, ya, dibaca panjang, mad silah qasirah panjang 2 harokat. Mim ba'dihi, nun sukun berjumpa dengan huruf jim nih. Nah, kita lihat di samping, kita lihat di layar tuh, setiap nun sukun atau tanda baca tanwin kalau bertemu daripada 15 huruf di samping itu, salah satu daripada 15 huruf di samping hukumnya ikhfa hakiki. Huruf jim ini termasuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa dikatakan ausat? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Maka ini min kita samarkan, bunyi min ini minnya kita samarkan. Nah, kemudian kita dengungkan, jadi kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Min jul. Nah, kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Nah,
Kalau huruf dal ini dia termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dia dekat. Nah, sehingga kadar ikhfanya dia tinggi, kadar samarnya dia tinggi. Nah, kita baca min jundim. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin atau harokat tanwin berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di layar. Nah, lihat, perhatikan gambar itu. Nah, jadi nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan 4 huruf yang di samping itu, salah satu daripada 4 huruf di samping itu hukumnya idgham bi gunnah. Ini tanwin berjumpa dengan huruf mim huruf idgham bi gunnah kan, maka ini namanya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Ini bunyi tanwin ini. Bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kita baca jundim dim, jangan dibaca jundin din, jangan, tapi dibaca dim. Nah, kemudian digunakan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Min jundim minas sama, begitu. Di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf sin atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf sin. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf sin termasuk huruf syamsiyah, maka itu hukumnya hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Huruf lamnya dia nggak ada tanda bacanya. Nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya. Jadi cara membacanya itu dari na langsung masuk ke huruf sin ini, begitu. Minas sama, ma dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Perhatikan, perhatikan rumus 3 lagi. Rumus 3 perhatikan lagi, warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i, tapi mad tabi'anya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kalimat, dalam satu kata. Nah, maka dia berubah nama menjadi mad wajib muttasil yang panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat juga. Kalau tadi di atas mad jaiz itu dia hamzahnya dia di lain kata. Kalau mad wajib dalam satu kata, begitu. Minas samai wa ma, begitu. Kemudian ma dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Ini harokat fathah nih, baris 1 miring di atas huruf. Ada alif, ada baris 1 miring di atas huruf, maka huruf yang memiliki baris 1 ini dibaca panjang. Wa ma dipanjangkan, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma kunna. Di sini ada huruf nun bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti huruf W. Nah, kita lihat di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, tapi perlu untuk kita ketahui juga ya, kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Nah, perhatikan di sininya nih. Nah, sebelum nun bertasydid atau sebelum mim bertasydid itu kita perhatikan. Di sininya nih tidak kemasukan nun sukun, tidak kemasukan tanda baca tanwin di sininya, atau kalau mim bertasydid di sininya tidak kemasukan mim sukun, begitu. Nah, karena nanti kalau misalnya di sini nih, di sini ada nun sukun, ada tanda baca tanwin misalnya, di sini ada mim sukun misalnya, itu nun bertasydid dan mimnya tetap ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan, begitu. Jadi perlu untuk kita ketahui juga. Nah, kunna kita gunnahkan, jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa ma kunna, nah dibaca panjang. Ya, ini tadi sudah kami detail, sudah kami jelaskan tadi ya. Ini penjelasannya itu tadi itu di rumus 3 tadi tuh. Rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga na dibaca panjang. Wa ma kunna munzilin. Munzilin ini huruf ini hukumnya ikhfa. Ini tadi sudah kita temui juga ya di sini tadi nih.
Di sini nih atas nih sudah kita temui. Ini hukumnya ikhfa hakiki ausat. Munzilin, lin dibaca panjang. Ini mad arid li sukun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1 perhatikan, tapi yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga ini dibaca panjang lin begitu. Pada awalnya ini mad tabi'i pada awalnya, tapi mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membuka Al-Quran atau kita membaca Al-Quran ya, kalau mad arid li sukun di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah kita baca 2 harokat. Kalau di atas dibaca 4, sampai bawah kita baca 4 juga, seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kita baca munzilin. Jangan dibaca munzilina, jangan, tapi dibaca munzilin begitu. Kenapa kok huruf nunnya kita sukunkan? Kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan. Ini kan kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Sehingga dibaca munzilin. Jangan dibaca munzilina, jangan. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan tempo yang agak lebih cepat untuk menterapi saudara supaya bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya begitu. Dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari tadi. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Cukup sekian. Semoga dengan saudara istiqomah dalam belajar, semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Quran, bisa segera paham tajwid. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.